langsung soalnya. Jadi mengurangi ketampanan kami jadinya ini. Makin tampan loh kali 2. Enggak kok. Eits, Teman. teman. Weh, mau dikit balut, boleh nggak ngerasain dikit kuminya, boleh ya? Iya. Boleh. Dikit, boleh ya? Boleh ya? Oh, apa yang Dikit nggak ini. boleh? Langsung kus aja. Titik air mata dan senyum kehancuran. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam E-Talkshow with BHS bersama saya Wahyu Muryadi, or you can call me Om Y. Dan Jumat malam kali ini adalah tamu spesial, tamu super spesial bahkan, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau adalah Jenderal Purnawirawan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Maritim. Oke, Pak Luhut Panjaitan, kita ajak ngobrol-ngobrol di kursi spesial kita. Silakan Pak Luhut. Silakan Pak. Ya, jadi kita mau bincang-bincang santai tapi serius, serius tapi santai. Pembicaranya Pak menggelitik tapi juga menggigit gitu kan. Boleh dong ya agak kritis sedikit Boleh. ya? Boleh ya? Ya. Nah, Pak Luhut ini ya kita tahulah beliau sekarang boleh dibilang tangan kanan Presiden Jokowi. Dulu di zaman kabinet Jokowi itu pernah menjadi Kepala Staf Presiden, pernah menjadi Menko Polhukam dan sekarang Menko Maritim. Apa benar Pak Luhut ini menteri segala bidang Pak Luhut ya? Ya enggak Betul juga nggak, Pak? lah. Hah? Enggak juga lah. Ya presiden butuh saya di situ ya ditaruh. Ya udah. Gitu ya. Ya. Tapi Pak Luhut ya, dari Menko Polhukam, Kepala Staf Presiden, Menko Mar, sebenarnya kalau suruh milih senang yang mana Pak Luhut? Ya masing-masing sih punya punya uniknya. Tapi saya melihat di pekerjaan Kepala Staf Presiden itu menarik. Banyak artinya mengkoordinasikan dan memberikan juga masukan-masukan day to day pada Presiden gitu ya. Kalau di Polhukam ini kan menyangkut masalah-masalah security, masalah hukum. Itu juga kan banyak sekali di kita, keamanan, seperti waktu Poso misalnya. Iya. Kalau sekarang Menko Maritim ini kita selama ini lupakan bahwa Indonesia itu 70% laut. Kita tidak pernah perhatikan, baru Presiden Jokowi perhatikan ini setelah Juanda dulu, Bung Karno sebenarnya eranya yang pernah bicara soal laut. Iya kan saya dengar juga Presiden berkali-kali ingin mencanangkan sebagai poros maritim dunia gitu ya. Itu gimana caranya? Ya memang kalau waktu kami dulu di tentara masih saya muda gitu. Memang posisi silang kita sebut Indonesia ini. Karena di antara dua lautan besar itu Pasifik dan India. Dan di antara benua-benua besar juga. Jadi lalu lintas kapal misalnya yang lewat Selat Malaka, Selat Natuna kan besar, belum lagi tadi Alki, kita ada 3 Alki itu. Jadi jalur laut yang tidak kita pernah bayangkan betapa pentingnya Indonesia. Jadi siapapun yang bikin kegiatan pasti ada berimplikasi pada kita. Nah selama ini kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol itu atau mengawasin itu. Sehingga orang cuek aja gitu. Iya kita nggak punya kemampuan tuh karena apa ya? Karena political will apa karena nggak ada duitnya, nggak ada budget untuk kombinasi pengamanan? lah dua-dua Ya. itu saya pikir. Tapi sekarang presiden kita udah mulai, misalnya kita udah mulai masang pengen sensor untuk laut di misalnya di mana selat Jawa Sumatera ini Selat Sunda. Kita juga pengen melihat apakah kapal selam nuklir dari negara-negara adidaya itu lewat situ masa kita nggak tahu? Iya. Ya, kita harus tahu kan. Nah, jadi
ternyata anak-anak Indonesia juga yang buat sensor itu, mereka ada kerja di Jepang, di mana. Nah sekarang kita melihat, dan Presiden ingin TNI itu makin kuat. Jadi kedaulatan kita di laut itu tidak boleh kalah. Gitu. Iya Pak, jadi karena banyaknya urusan itu dan orang kemudian menganggap Pak Luhut ini the real presiden gitu, betul nggak Pak? Ya enggak lah, Enggak ya? Presidennya Pak Joko Widodo lah. Oh iya. Itu jadi, kan beliau saya kira saya lihat begini ya, Pak Presiden Joko Widodo itu menurut saya satu orang figur yang mampu memberikan ketauladanan, yang kita juga butuh sekali. Jadi presiden itu, pemimpin itu harus bisa memberikan ketauladanan dalam bersikap, bertindak, berperilaku gitu. Sempurna ya tidaklah, mesti banyak kurang sana sini. Tapi ya Pak Joko Widodo itu memiliki semua aspek dari itu. Kami di tentara itu ada disebut dulu waktu di Akademi Militer itu tanggap tanggon tringginas. Tanggap tanggon tringginas itu artinya masalah kecerdasan, dipelihara dengan bagus, masalah hati, tanggap artinya tangguh. Jadi punya integritas, punya karakter. Karakter itu penting loh Mas Wahyu. iya betul. Ya. Yang ketiga tadi sehat. Sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi mentally juga sehat gitu, itu jernih melihatnya gitu. Nah, kombinasi itu saya lihat ada di Pak Jokowi. Dia tidak berbisnis, beliau kan ada bisnis di pemerintahan. Iya. Anaknya begitu, ibunya begitu. Itu kan ketauladanan. Ya kita masa berani berbisnis sekarang menterinya. Iya. Kalau yang berani menurut Jadi saya. kalau Pak Luhut misalnya ikut dalam upacara groundbreaking dari Mekarta misalnya itu. Ya memang kita kepentingannya, Pak, harus ya? dukung. Dia investasi 273 triliun, masa kita nggak dukung? Lah orang bilang, waduh Pak Luhut, saya ngapain, saya udah selesai dengan diri saya kok. Maksudnya udah selesai dengan diri Ya, saya udah nggak butuh duit lagi maksudnya gitu. Ya duit saya udah cukup. Oh, duitnya udah cukup. Udah untuk mantan tentara, pensiunan gini. At the end how much do you need sih? Berapa Anda mau? Nah, jadi tapi kalau misalnya Meikarta ada masalah begitu bagaimana Pak Luhut ikut backing juga nggak? Backup nggak ini urusan Enggak kasusnya? juga. Kita melihatnya sebegini. Kita memang ada kesalahan kita, menurut saya. Ya kesalahan kita rame-rame lah. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Misalnya pengurusan gitu. Iya. Kadang-kadang ya lambat gitu. Nah, jadi lambat Perizinan, akhirnya ya perizinan apa semualah itu. Akhirnya ini karena uangnya sudah ada, lambat, akhirnya approach ini lihat peluang, terjadilah transaksi ketangkap, ya matilah. Iya. Tapi sebenarnya harus jembatanin kan, tidak boleh. Nah kemudian sekarang kita buat pola baru sambil menunggu online single submission ini. Online single submission itu artinya semua izin-izin itu sekarang dipadukan dalam satu sistem. Jadi orang cukup dengan online saja. Iya. Sebenarnya kalau online single submission ini selesai, saya kira akan mengurangi banyak korupsi tangkap tangan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhut. Kita jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.